Mbak Silvi. Nah, gitu. Oke, silakan. Gak apa-apa, tadi ya, ini modelnya. H1-nya begini, H2-nya begini, tadi udah oke. Ini jurnal rujukannya ada berapa, Sil? Sini itu ada 13 Pak. Ada 13. Ini H1 ada 2. Iya, jadi Rujukannya. kemarin Nah, sebentar. belum Sebentar. Apa bisa ditambahkan? untuk jurnal rujukannya Pak. Ya, ini jurnal rujukannya ini Sumantri dengan Zahara ini jurnal Sinta. Saya kemarin belum ngecek mengenai Sinta atau enggaknya Pak. Jadi kemarin baru secara general untuk masukin jurnalnya ke si hipotesis-hipotesis. Oke, coba dicari jurnal-jurnalnya yang bagus ya. Jurnal kalau bisa Scopus. Kalau kamu terkendala, hubungi saya. Saya feel free loh, nyantai aja gitu loh. Jadi nggak usah takut, Pak. Saya ngelihat ada jurnal ini, tapi saya nggak bisa unduh. Boleh bantu nggak Pak untuk? Khusus yang Elsevier ya, khusus Elsevier gitu loh. Tapi kalau yang lain belum ya, karena itu berbayar semua teman-teman. Ya saya bantu khusus Elsevier. Nah yang lain ya silakan gunakan Skihub atau apa, atau jurnalnya sih ya Sinta 2 lah, Sinta 2, Sinta 3 boleh. Jangan, saya khawatir ini ada yang non Sinta segala macam. Sayang tulisanmu kalau saya. Kalau tulisanmu nggak ini, kamu udah capek-capek, tapi tulisan kamu nggak greget gitu, nggak disupport dengan jurnal-jurnal yang bagus, sayang. Gitu ya, Sil ya? Nanti saya coba untuk cari rujukannya. Ya, nanti dicek ya. Caranya udah tahu kan bagaimana? Udah, Pak. Oke, good. Soalnya tadi pagi ada yang nanya, gimana sih caranya ngelihat jurnal Sinta? Wow, semester 6. Saya mau bertaring dan bertanduk tadi, tapi nggak jadi kan lagi puasa. Itu biasanya saya buntut saya udah keluar itu. Oke, karena semester 6 teman-teman. Ya kan? Nanti teman-teman ketemu saya semester 6 udah nggak bicara beginian lagi, saya nggak mau. Ya. Oke, lanjut, Sil. Tadi baru sampai yang K5 untuk K6. Ini semua rujukannya baru 2, 3, 2, 3. Bisa ditambahin ya? Masing-masing 5 gitu, ya? Baik, Pak. Gitu loh. Oke. Dan Mbak Sylvia, ada jurnal rujukan besarnya nggak? Penelitian kamu ini? Jurnal rujukan besar nyangkup ke semuanya, Pak. Kamu mengadopsi jurnal mana gitu? Ada nggak? Enggak, Pak. Nggak ada, ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gitu loh. Ini dari pengembangan model yang kamu dapatkan ya? Jurnal-jurnal kamu baca, oke. Oke, lanjut. Ya, di sini untuk hipotesis 6-nya itu ada mediasi kepuasan kerja antara kompensasi dan tunjangan terhadap pretensi karyawan, dan hipotesis 7-nya itu ada mediasi kepuasan kerja antara peluang pengembangan karir dan pretensi karyawan. Jadi ada 7 hipotesis yang ada di model penelitian. Oke, good. Terus? Baru itu aja sih Pak untuk yang model penelitian. Untuk Mendeley segala macamnya boleh saya lihat? Itu udah pakai Mendeley? Coba diklik. Klik aja. Oke, good. Ya, ini gampang ya saya ngedetek Mendeley ya. Kalau kamu tulisannya udah hitam-hitam itu udah Mendeley. Ya, kalau belum ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ketiga teman-teman, ya kan? YouTube-nya udah disediakan, nggak perlu klik lonceng. Kalau males gitu, Mas Afjil, Afjil cuma cari subscriber, nggak perlu. Saya nggak perlu subscribe, ya kan? Tapi kalau mau subscribe ya terserah. Gitu. Oke, good. Sylvia, ada yang lain teman-teman? Saya ngambil dua atau 3. Besok nanti Sylvia nggak usah saya tanya lagi, ya kan? Yang lain teman-teman? Boleh Pak. Ya, Revalina Estema. Oke. Silakan Reva. Ini teman-teman yang lagi ada di Unida silakan ya mau join di E21 ya, saya ada di sini. Model, kamu tadi kemarin malam nanya apa? 4-4-nya itu bentuknya seperti itu. Seperti ini, begitu Reva? Revalina. Reva. Iya Pak. Awalnya sebenarnya mau pakai mediasi, cuma mediasinya itu pas saya cari jurnal rujukan antara variabel itu agak susah gitu Pak. Jadinya saya coba nggak pakai mediasi. Oke. Purchase attention.
Live streaming good. Oke. Boleh dijelaskan, Revalina? Jadi ini saya pertama ngambil dari fenomena yang ada di kantor dulu sih Pak. Jadi kayak sebenarnya 3 si variabel variabel bebasnya ini hal yang terjadi di kantor gitu. Kayak apa pengaruhnya lain-lainnya kayak gitu. Nah ini saya kenapa ke niat pembelian bukan keputusan pembelian, karena memang dari sisi kantor tuh dari yang perusahaan saya mau melihat dari brand awareness-nya apakah sudah diketahui oleh masyarakat atau belum gitu. Nah, sedangkan kalau mencari ke variabel terikatnya ke brand awareness itu agak sulit cari jurnal rujukannya. Jadi arahnya ke niat pembelian, karena setelah dibaca niat pembelian itu nggak jauh beda dengan keputusan pembelian ataupun brand awareness kayak gitu Pak. Oke, good. Ini jurnalnya jurnal mana aja nih? Kalau boleh saya tahu. Coba lihat daftar Kemarin pustakanya. Turun pustaka ini Pak. Oke, sebentar pelan-pelan, Rev. Oke, Journal of Fashion Marketing. Dari mana ini? Kemarin saya dapatnya ada yang dari Emerald, ada yang dari Taylor and Francis, Elsevier juga ada sih Pak. Terus ada MDPI gitu Pak, saya kurang tahu bacanya. MDPI bagus. Good itu. Oke, mana lagi? Oke. Ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ini nanti tolong diperbaiki. Itu ada yang ini lihat petunjuk daftar pustakanya, ya Reva ya. Ini bisa Iya, diedit, bukan nggak bisa, ya. Meskipun hitam-hitam kamu bisa edit secara manual. Ya, ini ada huruf besar semua, huruf kecil semua. Coba lihat buku petunjuk penulisan skripsi. Kan ada tuh daftar pustaka tuh harusnya begitu. Ya. Ya, baik. Oke. Good. Ada yang lain teman-teman? Cukup Reva? Ada yang mau disampaikan lagi? Terkait enggak sih Pak, tadi udah disampaikan sama Sylvia juga kalau misalkan nggak ada jurnal besarnya yang penelitian sebelumnya yang persis sama variabelnya itu kan tadi kata Bapak nggak apa-apa. Semalam saya mau nanyain itu Bapak. Iya. Jadi gini Mbak Sylvia, seperti yang saya sampaikan sebelumnya kan kita tuh hanya mengisi sebuah puzzle. Ya kan, puzzle itu dimana puzzle itu kan seluruh bagian lingkup yang besar. Nah, kamu hanya mengisi titik yang kecil aja. Jadi kalaupun ada jurnal yang mirip-mirip sama gitu ya dengan penelitian kamu, tapi tempatnya berbeda, itu pasti hasilnya berbeda. Belum tentu sama. Begitu ya, Ref? Ya, Pak. Paham ya? Oke, teman-teman, ada yang lain? Cewek, cowok dong? Rifan, Nendi, Arik? Anything? Siapa? Ridwan? Ada yang mau ini disampaikan? Ya, berarti baru Sylvia dengan Reva. Yang lain saya tunggu dulu teman-teman ya. Nendi, mau menyampaikan? Silakan. Ya Pak, mohon maaf untuk saya mengerjakan tapi MS Office-nya bermasalah Pak, kena activate. Oh. Lagi di progres buat ini. Oke, aktivasi. Kalau gitu besok ketika kita mau mulai, kamu PDF-in dulu. Siap ya? Pak. Jadi nggak ada masalah. Gitu ya? Oke. Baik, teman-teman semua, saya coba masuk ke materi. Ya, materi kita pada sesi siang ini, ya kan? Saya tetap bertahap meskipun ini jatahnya Pak Sofyan. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti kita tetap jalan aja, ya. Oke. Ini model yang kemarin saya jelaskan ya. Bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4, bab 5. Nah, ini teman-teman. Saya masuk ke bab 1. Ya. Di mana latar belakang. Isi daripada bab 1 teman-teman. Kalau kita lihat struktur dasar ini seperti piramida terbalik, ya kan? Nah, pada bab 2. Jadi dari risk question-nya di bab 2, makanya saya bilang kita beranjak mulai dari bab 2 dulu. Baru kita ke bab 1. Ya kan? Nah, ini kalau kamu lihat struktur daripada pembahasan baik itu jurnal ataupun tesis skripsi atau disertasi, pasti bicaranya tuh global dulu, bidang yang luas dulu, ya kan? Bicaranya overall bagaimana kalau kamu terkait dengan purchase intention, berarti tempat si Reva ya, terkait dengan globally purchase intention di perusahaan Indonesia dengan perusahaan yang sama.
bagaimana datanya seperti apa. Ya kan? Datanya bisa didapatkan dari macam-macam, bisa dari data statistik, data box, segala macam, banyak banget. Itu loh yang kamu bisa jadikan rujukan. Itu, ya. Atau laporan perusahaan secara overall kalau dia udah TBK. Oh, mudah banget. Ya kan? Itu bisa kamu jadi rujukan. Nah, selanjutnya baru kamu kerucut. Nah, di bab 1 ini jangan lupa ada kata kunci yang saya bilang itu urgensi daripada penelitian kamu tuh apa. Itu adanya di bab 1. Kenapa kamu memilih pingin meneliti ini? Apa sih urgensinya? Itu standar loh. Pertanyaan yang biasa disampaikan dalam skripsi, sidang. Pas seminar itu pasti ditanya, apa sih urgensinya penelitian kamu? Kenapa kamu meneliti ini? Seberapa penting? Gitu loh. Nah, itu yang harus kamu jawab di bab 1. Penelitian ini penting karena begini. Macam-macam. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang kedua adalah struktur, masih bagaimana research question. Ini yang belum terjawab. Nah, jadi dari teman-teman jurnal yang teman-teman sudah kumpulkan itu bisa ditarik semua ke bab 1. Ya, terkait dengan permasalahan atau segala macam itu kan bisa ditarik. Fenomena-fenomena baik itu di dunia. Tadi si Reva itu menyampaikan banyak yang saya ambil dari Taylor Francis, MD Whitwell dan lain-lain sebagainya gitu, jurnal-jurnal yang bagus ya. Itu bisa jadikan rujukan. Gitu, kamu bicaranya internasional nanti mengkerucut sampai ke dalam perusahaan kamu. Nah, ini, ya kan? Dan perlu disampaikan terkait dengan batasan, ya kan? Umpama Reva mau menilai khusus di perusahaannya Reva aja, ya udah, gitu. Jangan gede-gede, jangan kamu pengen bilang saya pengen meneliti se-Ciawi, boleh juga kalau masih skripsi sih, atau se-Indonesia nasional. Wow, ada waktunya, ada uangnya, atau ada apa ya? Nah, gitu loh. Jadi balik lagi ke kemampuannya teman-teman. Saya bukannya tidak membolehkan, tapi balik lagi ke kemampuan, ya. Silakan aja. Nah, ini rangkumannya teman-teman. Ya, teman-teman mesti tahu apa sih, sebentar, sorry. Nah, ini. Jadi isi daripada setiap bab ini apa aja, ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, ya, rangkumannya itu ini ya. Bab 2 itu terkait dengan masalah pertanyaan penelitian, model penelitian itu ada di bab 2 yang teman-teman sudah kerjakan ini bab 2. Bab 3 itu metode apa yang digunakan, ya kan, hipotesis dan lain-lain. Bab 4 itu gambaran atau hasil penelitiannya teman-teman apa, dan bab 5 adalah kesimpulan. Jadi semuanya ini inline. Yang lucu teman-teman, ini ada lucunya nih, ya kan, antara bab 4 dengan bab 5 itu berbeda. Karena banyak dari kita, ya kan, itu mengcopy paste kakak-kakaknya. Ya kan, jadi bab 5-nya itu atau bab 4-nya bicara apa, bab 5-nya ngomong apa. Padahal nggak begitu. Ya kan? Bab 4, dari bab 4 itu ke bab 5 itu mengalir, teman-teman. Oh, temuannya ini ya dibuat kesimpulannya apa. Gitu. Jadi jangan bicara karena judulnya mirip-mirip dengan kakaknya, udahlah sikat aja, samain aja, nggak boleh begitu juga. Temuannya apa di bab 4? Ya. Nah, ini rangkuman. Ya kan, rangkuman daripada bab 1 sampai dengan bab 5. Ya, mulailah sebuah penelitian dengan membuat observasi, ya kan, problem. Kita bicara dari problem dulu. Ya kan, isu-isunya apa? Kan, research problem di bab 2, ya kan, kita lihat bagaimana teman-teman meng-highlight seluruh jurnal-jurnal teman-teman kumpulkan, ya. Habis itu baru kira-kira apa gap-nya. Teman-teman bisa susun. Yang poin 3 adalah terkait dengan metode apa yang teman-teman gunakan. Ya, bab 3 itu telaah pustaka atau apa, metodenya kuantitatif kah, kualitatif kah, dan lain-lain, ya kan. Nah, yang keempat adalah biasa rancangan sebuah penelitian adalah rencana untuk melaksanakan sebuah proyek yang dipandang sebagai sebuah proses yang saya coba rangkum menjadi 6W: who, what, when, where, why, dan apa dari sebuah penelitian, gitu ya. Nah, yang kelima adalah conclusion.
Bagian ini ada bagian yang terpenting dari sebuah penelitian karena bagian ini yang paling banyak dibaca, ya kan, peneliti. Jadi kalau saya mau ini kira-kira ada gapnya nggak penelitiannya, ya kan, pasti ada. Jadi penelitian ini sarannya kan ada tuh ditulisin tuh, saran penelitian selanjutnya harus begini begini begini. Nah itu, ya. Oke teman-teman, ini ada apa namanya salah satu AI, ya kan, Open Knowledge Map yang kita bisa coba yuk bareng-bareng. Ya mudah-mudahan ini apa namanya kita cukup waktunya. Teman-teman sembari nyoba ya. Open Knowledge. Jadi masih sama karena kita masih berbasis apa namanya pencarian. Teman-teman kalau ada kendala sampaikan ya, gitu loh. Jangan diem aja karena ini materinya kita berjalan terus, ya, gitu. Oke. Sumpama strategi. Saya ambil di sini strategi aja coba. Nah, kita lihat bagaimana ini bekerja. Nanti ya teman-teman bisa detailkan lagi sesuai dengan penelitian yang teman-teman. Ya kan, kalau tadi Reva itu apa purchase intention, silakan. Gitu itu hal yang bagus ya, Mbak Reva. Atau punyanya Mbak itu tadi Sylvia, silakan aja dicoba. Itu kita coba menggali lebih dalam. Ini kita butuh waktu teman-teman. Ya, bagaimana Open Knowledge Map itu bekerja. Nah, ini mirip-mirip. Oh. Nah, ini mirip-mirip teman-teman. Ya kan di sini ada PDF yang mirip-mirip kemarin. Cuma salah satu tools yang mungkin teman-teman bisa gunakan. Nah, ini adalah paper-papernya, teman-teman. Bisa teman-teman unduh. Ya, langsung di sini. Supaya strategi apa, ya kan, dan lain-lain. Nanti tapi teman-teman silakan dengan variabelnya masing-masing. Teman-teman tiap hari harus berprogres ya. Nggak bisa enggak. Gitu. Kalau bingung lihat YouTube. Kalau bingung lihat YouTube. Gitu. Jadi apa namanya ada perkembangan. Kalau sulit. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Teman-teman? Paham? Ada yang ditanyakan teman-teman? Nah, saya coba. Yang kedua adalah AI yang sangat membantu kalau menurut saya, teman-teman. Ini namanya Text.io, ya. AI ini bisa membantu dalam rangka untuk mencari risetnya, teman-teman. Di sini komplit banget teman-teman. Mulai dari mencari literatur, parafrasenya ada dan lain-lain. Tapi saya sarankan kepada teman-teman, langkah pertama itu jangan menggunakan AI dulu, tapi menggunakan manual dulu. Karena kalau AI itu sebagai alternatif saja, kalau menurut saya, ya. Nah ini teman-teman di sini komplit banget ya. Ada parafrase, literatur review dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa menggunakan semaksimal. Coba kita lihat purchase. Oh, okay. Purchase intent. Purchase intent.
Nah, ini ada dia langsung memprogres ya, ada 5 top paper yang ada di tahun 2024. Nah, ada rule of mouth ya kan, mulut ke mulut. Nah, ini teman-teman semua di bawah sini paper-paper ini bisa teman-teman supaya saya mau lihat konklusinya bagaimana. Nah, dia bisa langsung mendetek. Jadi sudah membuat semacam mapping, teman-teman. Ya kan? Konklusinya apa, ininya apa, dan lain-lain. Nah, ini sangat-sangat membantu ya, teman-teman ya. Gitu. Habis itu apa sih yang dia temukan? Findingnya apa? Ya kan? Oh, harus sign up. Oke, nah ini dilihat ya teman-teman, ya kan? Temuannya apa? Findingnya apa? Nah, di sini kita lihat findingnya apa? Nah, temuan penelitiannya apa? Nah, ini enak ya teman-teman, udah bisa membuat mapping sendiri. Jadi kalau disuruh tugas sama dosen-dosen udah gampang, pakai tabs IO aja udah selesai, gitu loh. Cuma tinggal diinikan lagi, perbaiki lagi, ya. Limitationnya apa atau metode apa yang digunakan, ya kan, kuantitatif kah atau apakah. Nah, ini ada riset yang digunakan, miga cuan segala macam. Jadi teman-teman, ini salah satu AI yang kalau saya bilang ini powerful banget ya, gitu. Nama linknya silakan nanti teman-teman diinikan dan supaya teman-teman bisa menggunakan. Oke, apa riset gapnya? Future risetnya apa? Wah, enak banget. Oh, bayar. Kalau bayar ntar dulu, ya kan? Saya nggak mau bayar. Gitu ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman memanfaatkan aja. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Selanjutnya teman-teman, ya. Dari bab 2 yang teman-teman susun, ya. Dari yang bab 2 teman-teman susun itu, sebentar, mana tadi bab 2? Ya. Jadi yang bab 2 teman-teman susun itu nanti teman-teman bisa istilahnya elaborate ya. Jadi teman-teman buat semacam tulisan, sumpama hubungan A dengan B itu H1 itu seperti apa, teman-teman deskripsikan di dalam bab 2. Nah, jadi nanti ada istilahnya di bab 2 itu disampaikan itu adalah penelitian-penelitian terdahulu. Ya, teman-teman narasikan. Nah, jadi dengan AI yang udah saya kasih jauh lebih mudah. Gitu, dinarasikan teman. Ya, udah mulai dimasukin ya. Sylvia, Reva itu udah dimasukkan ke dalam mind map yang udah pernah kita buat. Ya, struktur yang udah kita buat kan ada tuh di bab 2. Masukin aja. Jangan buat file tersendiri, masukin di situ supaya kita tergambar. Ya, nanti dinarasikan penelitian-penelitian terdahulunya apa. Nah, sumpama yang kedua adalah tugas teman-teman kedua minggu depan, ya. Teman-teman udah harus menyampaikan contoh. Tadi Sylvia kamu apa aja? Ininya lupa saya. Apa? Pelan banget suaramu, Sil. Dan perkembangan karir, kepuasan kerja, sama retensi karyawan, Pak. Oke, kepuasan kerja lah, taruh gitu ya. Kepuasan kerja tuh apa sih? Ya, kamu cari pengertiannya apa? Ya kan? Kepuasan pekerja itu sudah diteliti dari kapan? Apa segala macam. Jadi teman-teman baru ngerasa ya di MRB ini, oh ternyata gue suruh belajar ini, ternyata maksudnya tuh ini. Gitu loh. Ya teman-teman ya. Jadi harapannya teman-teman itu udah mulai membuat tulisan, ya kan? Ini apa dan apa, gitu loh. Masing-masing pengertiannya itu dijabarin sedikit demi sedikit. Gitu. Jadi Sylvia tambahin ya referensinya ya. Itu pengertiannya dijabarin. Gitu. Dan kalau bisa variabelnya jangan variabel jenuh, Sil. Kan variabel jenuh itu seperti yang tadi kamu bilang ya, kalau semama kepuasan kerja itu kan udah jenuh banget, Sil. Syukur-syukur ada yang lain. Tapi kalau memang itu masalah di kantormu nggak apa-apa. Itu cuma kamu harus punya justifikasi yang kuat ke para pembimbing dan penguji nanti.
kenapa ini penting banget. Karena udah barang tentu pasti akan dirubah gitu. Kalau saya pengujinya, oh harus ini sih variabel udah jenuh banget, udah banyak banget orang neliti ini. Kalau saya pengujinya, gitu. Ya berharap aja bukan saya. Ya. Gitu. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Saya rasa pertemuan kita cukup dulu lah, gitu. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Linda, Ridwan, ada? Teman-teman, kita nggak usah banyak-banyak karena ini memang jatahnya sebetulnya jatahnya Pak Pak itu Sofyan. Jadi saya coba mengambil sedikit aja, ya kan? Oke, ini kita lihat. Teman-teman bisa presensi ya. Saya coba tampilkan QR code-nya biar supaya teman-teman juga bisa presensi. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih pertemuan singkat kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya, teman-teman. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mungkin kalau besok kita bisa all out, kalau sekarang saya nyuri-nyuri waktu aja supaya teman-teman ada progresnya setiap itu. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya undur diri, saya beralih ke Zoom yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Pak. Ya.